lihat saya. Kemarin sore saya mau berangkat dari Jakarta. Saya banyak wartawan ditanya, Gus, ini ada isu baru. Apa? Katanya akan ada pernikahan antara varian Delta dengan Omikron. Apa pendapat Gus Miftah? Saya jawab, kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Banyak kali hari ini kita mengkhawatirkan masa depan kita. Disitulah kenapa kemudian saya buat quote. Apa quote saya? Bayangan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kalau kemudian hidup penuh dengan cobaan lumrah, kayak saya ditanya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya di sini banyak ibu-ibu, kalau Anda punya suami, suaminya hanya bikin susah, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinga suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Persis pengajian malam hari ini, mejanya kayak meja rumah duka, nggak ada kopinya. Oh, baru datang. Kopi kok encer men. Iki malah mau kayak panganan barang ki manganku kepiye. Monggo kiai ngapunten ya. Mangan ora ngomong. Nunggunya lama, datangnya encer. Sangit. Kalau dikasih kopi masih panas, tolong langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kopi, cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya manis, rasanya pahit. Yang salah siapa? Gulanya. Goblok, gawe kopi rono gulone. Bikin kopi kemanisan. Yang salah siapa? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Cewek itu nggak pernah salah, apalagi kalau wakil bupati. Nggak pernah salah. Mudah-mudahan wakil bupati panjang umur. Jadi orang sedunia mati, wakil bupati hidup sendiri. Jangan pernah meragukan masa depanmu. Itulah kenapa kemudian kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang optimis. Optimisme ini kita belajar dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ada pribadi optimis, ada pribadi yang pesimis. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Disinilah saya bangga dengan Pak Jokowi. Di saat orang apatis dengan ibu kota negara baru Nusantara, beliau kekeh berangkat ke Kalimantan. Banyak yang protes, bahkan nyinggung emosional orang Kalimantan dengan mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis. Bahasa yang menyakitkan kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan. Saya ditanya pendapat Gus Miftah bagaimana? Saya bilang
Nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Santai aja bro, jangan nangis. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Saya ditanya Kiai, kenapa sih orang move on itu berat? Jawabannya sederhana. Oh, lali ono Pak Dito. Ini wakil Bupati Lampung Tengah, dulu nggak pernah kampanye, cuma numpang saya ngaji. Yo golek gratisan, Cok. Makanya sebenarnya ikut ngaji bukan karena pengen ngaji, karena merasa nggak enak saja. Saya ditanya, kenapa sih move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ya. Saya bilang, inilah orang optimis. Presiden yang mempunyai optimisme yang tinggi. Dulu Pak Jokowi kepilih jadi presiden, semua orang meragukan. Belajar dari Pak Jokowi jadi presiden yang dulu seorang tukang kayu. Inilah kenapa kita harus mempunyai impian yang tinggi. Maka saya mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Dikritik lagi ketika camping di ibu kota negara Nusantara titik nol. Seluruh kepala daerah gubernur suruh membawa tanah 2 kilo, air 1 liter. Orang bilang musyrik. Jokowi percaya dengan sajen, Jokowi percaya dengan dukun. Ini akan mengundang kemurkaan Allah. Yang ngomong mengundang kemurkaan Allah itu saya mau tanya, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Sok-sokan kayak yang nendang sajen di Semeru yang saya komentari. Ini mengundang murka Allah. Inilah kesalahan kita Bapak Ibu. Satu ayatnya sama, ditafsirkan oleh orang yang berbeda, maka akan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Tapi yang perlu diingat kemudian adalah man fassarul Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Cara yang paling gampang begini. Ada satu peristiwa di depan kita, kecelakaan bermotor, orang tabrakan. Yang melihat tabrakan ini dari 3 kacamata yang berbeda. Ada kiai, ada polisi, ada makelar. Peristiwanya sama, dilihat dari kacamata yang berbeda akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Dilihat sama ketua Suriah, begitu ada orang tabrakan, ketua Suriah akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiai, semuanya dikembalikan kepada Allah. Yang melihat polisi, tafsir yang berbeda, ini pasti melanggar lampu lalu lintas. Polisi, saya sering bilang, Gus, bagaimana pendapatmu tentang polisi? Polisi sekarang baik. Yang membuat citra polisi jelek itu cuma satu, apa? Polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri tahu-tahu iya. Masih ada di Mesuji seperti itu? Iya. Kalau polisi yang lihat orang tabrakan, ini pasti melanggar lampu lalu lintas, lampu merah. Yang ketiga yang melihat siapa? Makelar. Apa yang ada di penafsiran otaknya makelar? Ini kalau dijual motornya masih laku 50%. Peristiwanya sama, ditafsirkan oleh orang yang berbeda, melahirkan tafsir yang berbeda. Yang perlu dicatat adalah Anda tidak bisa mengatasnamakan wakil dari Tuhan. Kalau orang menafsirkan dengan bahasa seperti ini, menurut Allah justru salah. Kalau Anda mengatakan menurut saya, itu benar walaupun tafsirmu salah. Lah hari ini banyak, kenapa orang egois di dalam beragama?
Karena menafsirkan seolah-olah dia menjadi wakil Tuhan. Maka kemudian orang yang berbeda dianggap salah. Contoh, sebulan yang lalu saya sempat ribut dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya menghormati pribadinya, tapi saya tidak sependapat dengan pola pikirnya. Orang melaporkan Ustadz Khalid Basalamah tentang haramnya hukum wayang. Saya menolak. Kenapa? Ini perbedaan fikih. Sama halnya ketika Muhammadiyah mengharamkan rokok, NU menghukumi rokok itu makruh. Apakah bisa jadi delik aduan kepolisian? Gak bisa, Pak. Itu perspektif fikih. Saya berbeda pendapat, maka kemudian saya respon dengan kontra narasi yang saya buat. Marah ketika saya bilang, haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah pohon kurma diganti dengan pohon kelapa? Kalau di Mesuji, haruskah diganti pohon kurma dengan sawit? Haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip dengan kalimat Jawa? Maka saya bilang, jenggotmu memang panjang walaupun kamu belum tua. Wajar kalau tidak tahu etika budaya dan tata krama. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi mohon maaf, tanpa harus meninggalkan rasa hormat. Yang menjadi persoalan bangsa ini hari ini apa? Setiap orang berbeda pendapat dianggap musuh. Ini nggak fair. Nahdlatul Ulama berdiri dengan beberapa asas: tawasud, tasammuh, tawazun. Salah satu karakteristik orang yang mempunyai sifat tasamuh apa? Menghargai orang itu walaupun kita berbeda pendapat. Contoh, saya sempat ribut berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Saya bilang, ditanya, Gus, bagaimana konsep Habib? Saya bilang, al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Sosok Habibnya wajib dihormati, tetapi pendapatnya tidak harus diikuti. Kalau pendapatnya bertentangan dengan nalar kita sebagai orang NU, kita tolak. Tapi bukan berarti kita menghujat orangnya. Hormati orangnya, tidak usah diikuti pendapatnya. Biasa. Maka kalau orang mengatakan Miftah membenci Habib, saya bilang, kalau orang NU diajarkan untuk mencintai Habib, sama halnya Anda mengajarkan bebek untuk berenang. Habib datang ke Indonesia, nggak ada yang menghormati siapa kecuali orang-orang Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini kemudian ada bahasa kriminalisasi ulama karena banyak Habib yang ditangkap, saya nggak sepakat. Kalau ada Habib ulama yang membuat kriminal melanggar hukum, dia ditangkap oleh polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau mengundang kiai pengajian mulai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Tahu nggak, disangoni wakil bupatinya diam, kena pasal turut serta. Disangoni kok Gus, tapi isinya cuma sedikit. Pasalnya beda, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Jangan memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Tapi saya rela Pak untuk dibully. Bagaimana ketika saya membuat kontra narasi wayang? Wahabi menghujat saya habis-habisan. Bahkan ada berita begini, gara-gara Gus Miftah berbicara wayang, logo halal MUI dirubah seperti gambar gunungan wayang. Dasar Miftah Ustadz gadungan. Aku kira tahu gawe logo halal. Kenapa sasarannya juga saya? Orang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Sehingga kemudian apa? Beli agama ini rasanya tidak asik.
dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah. Maka dulu saya sempat ceramah, Pak, kita itu aneh. Orang bilang sholawat boleh, sholawatan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh. Masa kamu nggak bisa membedakan antara yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca, kalau dibaca namanya tahlilan. Sarung itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya masa rentuk ya gondal gandul. Kotang itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya nggak boleh kewer-kewer bro.